langsung saja ke penampilan berikutnya, itu Pak Fernando. Kembali kami ingatkan agar memperhatikan waktu 20 menit yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Ya Pak Nelwan, terima kasih. Pada kegiatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan bimbingan kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Ananda ke ruangan BK ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Fajarudin, silakan pimpin doanya. Oh, siap Pak. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa supaya pertemuan kita pada hari ini berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih Nak Fajar telah memimpin doa. Bagaimana kabar Nanda semua? Mantap Pak. Alhamdulillah sehat Sehat, Pak. Pak. Sehat Pak. Semangat. Luar biasa Pak. Luar biasa. Pada minggu kemarin kita telah melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik bebas, yaitu kecanduan TikTok. Pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik tugas, yaitu meningkatkan minat baca ke perpustakaan dengan waktu 1 kali 25 menit. Ananda, untuk diketahui juga, Ananda di sini diminta terbuka untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan, serta menanggapi apa yang telah disampaikan oleh teman Ananda. Dan juga Ananda di sini sukarela datang ke ruangan BK ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Setelah itu di sini ada norma juga. Ananda sopan menyampaikan pendapat, dan jika ada teman Ananda yang menyampaikan pendapat, Ananda menyimak. Selanjutnya, jika Ananda ingin menanggapi, Ananda bisa mengangkat tangan. Setelah itu, Ananda sangat Bapak tekankan keaktifannya. Ya, Ananda, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ananda, Bapak minta kita ada games terlebih dahulu, yaitu gamesnya menyampaikan makanan kesukaan. Dimulai dari sebelah kanan Bapak, ada Asmilita, ada Fajarudin, ada Rika, ada Trianingsi, ada Smidar, ada Kriski, ada Desi, ada Nenggolan, dan ada Putih. Ya, dimulai dari Asmilita disampaikan makanan kesukaannya. Izin Pak. Asmel sukanya makan tom yum Pak. Oh, tom yum. Ya, Asmilita. Lanjut Fajar. Fajar nasi bungkus Pak. Nasi bungkus? Ya Pak, murah Pak. Iya, iya. Lebih murah. Lanjut Rika. Izin Pak, saya suka makan sate. Sate. Ya, makan sate. Selanjutnya Asmidar. Izin Pak, Asmidar sukanya sate kacang. Oh, sate kacang. Lanjut Kriski, Nanda. Saya sukanya mie kari Pak. Mie kari. Ya, bagus. Selanjutnya Desi. Saya suka bakso, Pak. Bakso. Desi suka bakso. Selanjutnya Nelwan. Saya suka nasi Padang, Pak. Nasi Padang. Iya. Selanjutnya Putih. Pecinta seblak, Pak. Seblak. Ya, karena semuanya sudah menyampaikan makanan kesukaannya, Bapak harapkan kita lebih akrab lagi, lebih mampu nanti dalam kegiatan, lebih aktif nantinya.
Selanjutnya, apakah Anda sudah siap untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Siap, Sudah, Pak. Pak. Siap, Siap. Pak. Oke. Baiklah, kita akan sekarang akan melaksanakan yaitu dengan topik tugas meningkatkan minat baca ke perpustakaan. Sedikit mengantar dari Bapak, minat baca itu potensi membaca untuk sukarela. Sedangkan kebiasaan membaca, kegiatan berinteraksi dengan buku bacaan secara teratur atau berulang. Minat baca akan menjadi kebiasaan membaca jika tersedia bahan bacaan yang sesuai untuk dibaca dan cukup waktu untuk membacanya. Oke, Nanda. Sekarang untuk kegiatannya yaitu Ananda silakan mengambil buku bacaan ke perpustakaan di sebelah ruang BK kita ini. Bapak beri waktu 1 menit untuk mengambil buku bacaan yang disukai. Ya, Nanda silakan. Oke, seperti yang Anda semua sudah mengambil buku bacaannya. Sekarang Bapak minta Ananda untuk membaca buku yang Ananda ambil di perpustakaan tadi. Silakan Anda baca, Bapak beri waktu sekitar 3 menit. Oke, waktunya sudah cukup, Ananda sudah melebihi 3 menit. Sekarang Bapak tanya dulu, Asmelita, buku apa yang dibaca? Buku Malin Kundang, Pak. Buku Malin Kundang. Selanjutnya, Fajarudin, buku apa yang dibaca? Siksa dalam kubur, Pak. Siksa dalam kubur. Selanjutnya, Naisa, buku apa yang dibaca? Resep masak, Pak. Resep masak. Selanjutnya, Rika, buku apa yang dibaca? Tentang kemerdekaan Indonesia, Pak. Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Kriski, buku apa yang dibaca? Buku paket, Pak, tentang budaya disiplin, Pak. Wah, budaya disiplin, bagus. Selanjutnya, Desi, buku apa yang dibaca? Tips menurunkan berat badan, Pak. Tips menurunkan berat badan. Ya, bagus. Selanjutnya, Nelwan. Novel Pak Harry Potter, Pak. Novel Harry Potter. Komik ya? Ya. Selanjutnya, Putih, buku apa yang dibaca? Komik juga, Pak. Detektif Conan. Oh, komik juga, Detektif Conan. Sekarang setelah Ananda membaca buku, tentu Ananda Bapak minta sekarang untuk menyampaikan hasil bacaannya. Sekarang Bapak minta 2 orang terlebih dahulu karena waktu kita yang membatasi. Silakan, siapa yang bersedia untuk menyampaikan buku bacaannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Nelwan dulu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Buku bacaanku tadi kan Pak Harry Potter, Pak. Di dalam buku itu, Pak, diceritakan sebuah sekolah ilmu, Pak. Sekolah ilmu hitam. Pokoknya segala ilmu ada di sana, Pak. Jadi anak-anak dari seluruh dunia dikumpulkan di dalam satu sekolah, Pak. Sehingga sekolah itu semua siswanya mempunyai kekuatan magic, Pak. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan bisa dilakukan oleh siswa tersebut, Pak. Sampai pada akhirnya si Harry Potter ini, Pak, bintang utamanya, Pak, mendapat ilmu yang paling tinggi dari segala ilmu, Pak. Seperti itu, Pak. Iya. Kira-kira apa yang bisa diambil dari buku cerita tersebut?
Nelwan? Yang bisa saya ambil Pak, ternyata hidup ini bisa gampang, bisa susah, tergantung kita menyelesaikannya seperti apa Pak. Kalau kita punya penyelesaian, punya solusi, akan terasa gampang. Tapi kalau tidak punya solusi, akan susah Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, selanjutnya Fajar. Iya Pak, tadi saya baca Siksa dalam Kubur Pak. Siksa dalam kubur. Iya, itu menarik. Coba ceritakan Fajar. Jadi siksa dalam kubur nih Pak, cerita orang-orang yang melakukan kejahatan, banyak berbuat dosa, korupsi, jadi bandit. Mereka kena siksa di dalam kubur Pak. Beda sama orang-orang baik Pak. Mereka mendapatkan pengampunan yang baik Pak. Itu makanya saya baca tadi Pak, siksa dalam kubur, karena saya takut Pak. Makanya saya baca tadi Pak. Iya, iya. Berarti orang yang korupsi ya yang disiksa di kubur. Iya Pak, karena itu orang jahat namanya Pak. Orang jahat. Pesan yang diambil dari yang telah dibaca apa Fajar? Jadilah orang baik Pak, jangan jadi orang jahat. Kalau jadi orang jahat nanti kena siksa kubur Pak. Iya, itulah pesan dari buku yang dibaca oleh Fajar. Berarti kita harus jadi orang baik. Iya Nanda? Iya Pak, betul. Iya. Iya Pak. Ya, oke, karena waktu kita masih panjang, tadi 2, sekarang kita tambah 2 lagi. Ya, Rika, silakan. Ya, Pak. Saya membaca tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi prosesnya itu, Pak, teman-teman tuh prosesnya panjang. Jadi ada peran BPUPKI, peran PPKI, sehingga nanti lahirlah Pancasila. Jadi setelah kita merdeka tuh, Pak, ternyata banyak prosesnya gitu. Ada proses BPUPKI, ada proses PPKI gitu Pak. Dan yang paling penting Pak, yang baru saya tahu, ternyata sila pertama dalam Pancasila itu sebenarnya dulunya nggak kayak gitu Pak. Jadi ada tambahan syariat Islam. Cuman karena untuk toleransi, makanya itu dihapuskan oleh Muhammad Hatta di sidang PPKI gitu Pak. Iya, iya. Berarti Rika membaca tentang sejarah Pancasila ya, bukunya. Iya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan hasil bacaannya? Desi Pak, karena saya perlu juga nih Pak tips mengecilkan badan nih Pak. Iya, bagus tuh. Sangat bermanfaat sekali ya. Terutama bagi kita semua. Itu silakan Nanda Desi tadi membaca buku tentang Baik Pak, salah satu tips diet ataupun menurunkan berat badan adalah defisit kalori Pak. Defisit kalori adalah kita pertimbangkan apa yang masuk dan kita keluarkan. Misalkan kan Pak, banyak yang kita makan berarti kita juga banyak harus olahraga. Terus perbanyak minum air putih, itu Pak yang paling penting Pak. Kemudian olahraga, itu aja Pak. Olahraga, minum air putih, makan buah yang apa? Yang berserat juga penting nggak? Iya, ada Pak, di buku tadi. Iya penting Pak, itu kan termasuk juga Pak ke dalam defisit kalori Pak. Oh, defisit kalori, iya. Pak. Terima kasih Pak. Oke, sekarang Ananda semua sudah menyampaikan hasil bacaannya, buku yang telah Ananda baca. Sekarang Ananda silakan Ananda buat rangkuman yang telah dibaca di kertas yang telah Bapak sediakan. Silakan Ananda buat di kertas tersebut. Bapak beri waktu 2 menit. Silakan Anda. Oke, sudah Nanda semua sudah membuat rangkumannya? Sudah. Oke, selanjutnya Ananda sudah menceritakan tadi, ceritakan hasil bacaan, membuat rangkuman. Sekarang kita masing-masing Ananda atau secara berkelompok atau berdua-dua nanti membuat video tentang minat baca ke perpustakaan. Selanjutnya setelah Ananda membuat video tersebut, kita upload ke media sosial seperti TikTok,
ke situs web sekolah, YouTube sekolah, dan juga ke media sosial pribadi Ananda supaya minat baca peserta didik di sekolah kita meningkat. Dan juga sebagai bahan promosi juga untuk sekolah kita nantinya. Oke, Nanda, kira-kira pemahaman apa yang Ananda dapat dari kegiatan kita ini? Silakan dari Fajar dulu, pemahaman yang didapat. Ya, pemahaman yang saya dapat, ternyata ilmu di buku itu banyak. Setelah kita membaca, maka akan bertambahlah ilmu dan pengetahuan kita, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, bagus, Fajar. Karena di buku tersebut banyak ilmu. Buku adalah jendela dunia, ya, istilah pepatahnya. Oke, selanjutnya dari Neisa. Silakan. Pemahaman yang didapat dari kegiatan kita ini, apa yang didapat? Ya, Pak. Dari hari ini saya menambah bahwa kita tidak boleh ini, Pak. Kita harus lebih rajin membaca, gitu, karena dari bacaan itu kita mendapatkan informasi yang banyak, gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali Nanda Naisa, karena dari membaca kita mendapatkan informasi serta ilmu yang banyak kita dapatkan. Oke, selanjutnya Bapak minta perasaan dari Asmidar terhadap kegiatan kita ini. Terima kasih, Pak. Kalau menurut Asmidar, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita, Pak. Karena kita tahu kalau membaca itu sebenarnya mindset kita yang mengatakan kalau itu membosankan. Padahal membaca itu banyak manfaatnya, Pak. Bisa menambah ilmu kita, bisa membuka wawasan kita, dan pendapat teman-teman tadi juga sangat membangun, Pak. Karena jujur saya selama ini malas dalam membaca, Pak. Saya sukanya dari HP aja, Pak. Padahal sebenarnya buku-buku itu banyak yang berkreatif gitu, Pak. Iya, iya. Oke, terima kasih Nanda Asmidar, bagus sekali. Oke, selanjutnya karena kegiatan kita sudah berakhir, sedikit penguatan dari Bapak. Ananda, karena buku tersebut banyak informasi, banyak pengetahuan, banyak ilmu yang ada di buku tersebut, Ananda jangan malas untuk membaca. Silakan Ananda untuk membaca ke perpustakaan. Dan satu lagi, jangan lupa Ananda, tugas video tadi dikumpul ke Bapak, bisa dikirim lewat WA atau dikirim ke flash disk ke Bapak. Oke, Ananda, paham? Oke. Oke, selanjutnya kira-kira kapan lagi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok? Minggu depan, Pak. Minggu depan, Pak. Ya, minggu depan dengan topik yang berbeda. Di jam yang sama, Ananda? Iya, Pak. Ya, di jam yang sama. Tempatnya ganti, Pak. Di mana lagi? Kemarin di taman. Di mana? Kantin, Pak. Kantin, Pak. Kantin. Oke, di kantin, di kantin. Ya, bisa makan-makan, Pak. Makan sambil makan ya? Iya, Pak. Oke. Saya bisa interrupt sebentar ya, Pak Fernando ya. Iya, Pak. Ya. Jadi sebelum masuk kepada kegiatan berikutnya, atau itu kan tindak lanjut ya, follow up lanjutannya ya. Iya, Pak. Nah, perlu kita jangan lupa kan kita udah ada membuat evaluasi ya, instrumentasi. Oh iya, Pak, ya, Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kita kan harus nilai dulu sebelum kita berlanjut ke depan. Kita harus nilai dulu tingkat kepuasan peserta ini seperti apa dengan kegiatan yang barusan kita lakukan. Kemudian kira-kira bagaimana mereka mau menerimanya, menghayatinya, mengambil hikmahnya. Mungkin memang tidak mungkinlah kita satu-satu semua kita nilai kan. Iya, Pak. Waktu imajiner aja. Jadi dicontohkan satu peserta misalnya, Esmelita, gimana kamu setelah melalui kegiatan kita ini bersama-sama, apa yang kamu rasakan? Apa pendapatmu tentang layanan ini? Nah, gitu ya. Jadi nggak usah semua, hanya satu sampel aja. Bahwa itu artinya bahwa Bapak melakukan evaluasi untuk semuanya, gitu kan?
Nah, jadi jangan buru-buru ke yang akan datang, tapi coba di sampel dulu ya dari 12 orang siswa ini sebelah sini. Nah, coba gimana kepuasannya, komennya, apa yang dirasakannya. Nah, dari situ nanti kan Bapak bisa mengelompokkan kira-kira layanan ini udah prima atau belum dan gimana kan? Iya, Pak. Cukup satu aja, imajiner aja ya. Iya, Ini sekedar tambahan dari Bapak ya. Iya, Pak. Ya, silakan lanjut. Iya. Oke, tadi Bapak ada terlupa. Sekarang Bapak minta satu orang saja, yaitu tentang Bapak ada penilaian dari kegiatan kita. Kalau di sesungguhnya nanti bukan satu orang, itu diberikan angket lembaran ya ke semuanya kan. Iya, Pak. Cuman di dalam kegiatan berlatih ini kita meminta salah seorang aja dulu ya kan. Iya. Nah, kira-kira gitu. Ya, lanjut silakan Pak Benar. Ya. Ya, Nanda, sekarang kegiatan kita yaitu Bapak sekarang sudah mempersiapkan ada lembaran ini, sekarang Bapak bagikan kepada Nanda. Silakan Nanda isi dengan jujur tentang penilaian kegiatan kita ini. Ya, Nanda, silakan diisi. Iya, Pak. Ya, silakan Nanda, Bapak beri waktu 1 menit untuk mengisinya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Nanda. Oke, Sudah, Pak. sekarang sudah karena Nanda sudah mengisi, silakan Nanda Nelwan untuk menyampaikan penilaian dari yang telah Nanda Nelwan isi tadi. Silakan, Nelwan. Terima kasih, Pak. Saya, Pak, pesan saya, Pak, yang saya isi di dalam angket ini, Pak, bimbingan yang sudah kita lakukan ini, Pak, materinya bagus, terus bermanfaat untuk kami sebagai siswa, Pak. Iya. Di dalam membaca. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Nanda Nelwan. Sekarang satu lagi lah, Bapak minta kepada Rika penilaian terhadap kegiatan kita ini. Baik Pak, terima kasih. Penilaian saya terhadap kegiatan ini bisa membuat saya itu lebih termotivasi untuk membaca, kemudian mungkin lebih sering hadir lagi ke perpustakaan. Dan saya merasa materi yang Bapak berikan tadi sangat penting untuk saya, Pak. Iya, Nanda, berarti kegiatan kita ini banyak manfaatnya. Dan tadi kita sudah merencanakan kapan kita akan melaksanakan minggu depan ya, Nanda. Dan di kantin ya tadi, perjanjian kita. Ya, dan Pak. Di jam yang sama, ya Nanda? Iya, Oke. Pak. Terima kasih Nanda atas partisipasinya untuk kegiatan kita hari ini. Dan Bapak harapkan kegiatan untuk kita pada minggu depan, Bapak minta partisipasinya lebih kita tingkatkan lagi, lebih aktif lagi, dan lebih kita mengeksplorasi lagi kemampuan pada diri Nanda. Oke, Nanda, tadi kegiatan sudah kita buka dengan doa dan akan kita tutup dengan doa. Sebelum Ananda pulang, setelah doa, Ananda nyanyi lagu Sayonara dan keluar dengan tertib. Oke, Ananda, silakan Ketua kelas pimpin doa. Ya, Pak. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Nanda, kita salam-salam dulu dan juga sambil nyanyi lagu Sayonara. Ya. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Pertemuan selanjutnya Bapak yang traktir kan, Pak? Oke. Terima kasih Pak Firando atas penampilannya.